Semangat! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi di minggu ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan One Piece chapter 1108 yang sudah kita dapatkan inti pokok permasalahannya. Beberapa hal menarik untuk kita bahas di chapter tersebut, salah satunya yakni mengenai pidato terakhir dari Vegapunk yang akan mengubah dunia ini. Ada juga indikasi Odachi memberi kita foreshadow mengenai member baru yang akan Topi Jeremy dapatkan dalam perjalanannya nanti ke Pulau Elbaf. Siapakah dia dan bagaimanakah itu bisa terjadi? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jika kalian punya pendapat menarik, silahkan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Salah satu pertanyaan terbesar yang akan menjadi topik hangat nanti adalah apa pesan Vegapunk nantinya yang kemarin sudah dia siarkan di Punk Record yang aktif. Di chapter sebelumnya, Vegapunk menerima serangan mematikan dari Laksamana Kizaru. Serangan ini terbukti berakibat fatal dan membuat Vegapunk benar-benar punya luka yang cukup parah. Awalnya, Vegapunk bersikeras bahwa dia tidak mau untuk kabur dan ingin tetap tinggal di sana karena sepertinya dia sudah tahu waktu kapan dia akan meninggoy. Namun, Sanji tetap mengikuti perintah kaptennya dan membawanya ke pinggir pulau. Nah, namun di dalam perjalanan, Vegapunk mulai tertawa histeris dan dari kelihatannya dia semakin dekat dengan kematiannya. Detak jantungnya melambat dengan cepat dan pada saat yang sama dia mulai bersikap seolah-olah ini adalah momen terakhirnya di dunia. Menariknya adalah saat dia dalam keadaan yang mulai kritis, wajah Vegapunk mulai muncul di layar raksasa di Punk Record yang kemudian dia mulai menyalurkan pesan ke penjuru dunia. Pesan ini kemungkinan besar ditujukan tidak hanya kepada mereka yang berada di Aegean, namun kemungkinan besar akan disampaikan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia. Sepertinya dalam informasi Vegapunk tersebut terdapat pesan yang benar-benar akan mengguncang seluruh dunia. Vegapunk pasti akan mengungkapkan beberapa informasi yang sangat amat menarik mengenai apa sebenarnya pesannya. Sebenarnya kita bisa dibilang bahwa sudah mengetahui apa pesan tersebut. Seperti yang terungkap di awal arc, Vegapunk telah mempelajari Poneglyph secara diam-diam dan itulah salah satu alasan terbesar mengapa dia saat ini diburu oleh pemerintahan dunia. Tidak diragukan lagi, dia memiliki beberapa informasi yang sangat penting dan sangat mungkin bahwa di saat-saat terakhirnya, Vegapunk akan menyalurkan pesan ini ke penjuru dunia. Apapun yang telah dia pelajari selama meneliti Poneglyph dan apa yang telah dia pelajari dari apa yang diselamatkan oleh Saul di Ohara, kemungkinan besar akan terungkap kepada orang-orang di penjuru dunia dan peristiwa ini akan menimbulkan kekacauan besar di mana-mana, baik itu di Grand Line, New World dan bahkan sampai ke Marijoa. Informasi ini dimaksudkan untuk tetap disembunyikan dan siapapun yang mempelajari Poneglyph akan dieksekusi menurut pemerintahan dunia. Namun sekarang Vegapunk tidak hanya menemukan sedikit informasi menarik untuk dirinya sendiri, namun dia juga akan menyebarkan kepada semua orang di penjuru dunia dan ini akan menjadi sangat-sangat besar. Dan bukan cuma itu saja, mungkin saja ada hal lain yang akan disampaikan dan kemungkinan besar itu adalah kebenaran tentang adanya Nika. Nika telah terlahir ke dunia, namun orang-orang masih belum mengetahuinya. Mereka bahkan mungkin tidak mengetahui siapa itu Nika, karena hanya segelintir orang saja yang mengetahui makhluk tersebut. Jadi, chapter selanjutnya kemungkinan besar kita akan melihat berbagai macam reaksi terhadap pesan dari Vegapunk, menunjukkan keheranan mereka terhadap kata-kata yang akan ilmuwan ini ucapkan. Di samping pesan dari Vegapunk ini, tentu kondisi dari ilmuwan jenius di dunia saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Untuk saat ini dia belum mati, namun sepertinya bisa kita prediksikan bahwa peran dari Vegapunk saat ini sudah benar-benar mencapai klimaks. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan selamat. Masih banyak mimpi yang harus dipenuhi oleh Vegapunk ini. Bisa saja Chopper atau hal lain akan membuatnya selamat. Kemudian beralih ke pertarungan utama, yakni Luffy yang melawan dua orang monster pemerintahan dunia. Luffy sekarang mempunyai pekerjaan yang lebih besar. Dia harus menghadapi kedua monster itu, namun tentu diingat ya bahwa ada dua orang raksasa yang akan membantunya dan sudah menuju ke tempat tersebut, yakni Dory dan juga Brogy. Belum lagi Sanji yang berpotensi kembali ke pertempuran untuk membantu kaptennya. Dan ingat, jangan cari yang tidak ada ya nakama.
Menarik untuk melihat wujud sebenarnya dari Zoan Saturnus. Transformasi Saturnus ini saat ini tampaknya jelas seperti layaknya yokai Ushi-Oni. Gambaran dari Ushi-Oni sangat mirip sekali dengan full Zoan dari Saturnus yang memiliki bagian atas seekor lembu dan bagian bawahnya seekor laba-laba. Menariknya adalah tampaknya Saturnus memiliki kemampuan untuk melapisi seluruh tubuhnya dengan sejenis racun. Nah, racun ini sangat kuat sehingga bisa melelehkan apapun yang melewatinya hanya dengan menyentuhnya. Nah, jadi menarik untuk melihat bagaimana Luffy akan melawan kemampuan racun ini kembali. Mungkinkah dia akan tersudut seperti kasus melawan manusia racun Magellan? Oda mungkin saja memberi kita foreshadow yang sangat kuat bahwa karakter ini akan bergabung dengan kru berikutnya. Bagaimana jika orang yang mungkin bergabung dengan topi jerami saat ini tidak lain adalah Jewelry Bony? Saat ini Luffy membutuhkan 10 orang kru, namun yang ada saat ini hanya 9 orang. Jadi besar kemungkinan satu orang tersebut masih belum diketahui saat ini. Di chapter 1108, Oda akhirnya menegaskan bahwa Bony harus pergi bersama dengan bajak laut topi jerami. Bony benar-benar menjadi target utama dari pemerintahan dunia saat ini atas kendali yang dia miliki pada semua unit pasifista. Vegapunk tidak menginginkan situasi malang terjadi di mana Bony harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang berwujud pasifista dan bisa saja dibunuh olehnya. Jadi mungkin dia tidak punya tempat tujuan lagi. Vegapunk mempercayakan Bony kepada Luffy dan sekarang menjadi tanggung jawabnya untuk merawat dan menjaga agar Bony ini tetap aman dari bahaya. Di chapter kemarin kita melihat juga bahwa Dory dan juga Brogy melihat Bony dan bertanya, apakah dari kalian adalah anggota kru bajak laut topi jerami yang baru? Karena pada saat di Little Garden, para raksasa ini belum bertemu dengan mereka. Menariknya, Franky juga tidak diketahui oleh para raksasa, padahal mereka sudah melihat poster buronan baru dari kru bajak laut topi jerami. Yep, tentu saja mereka tidak mengetahui Franky karena poster buronan dari Franky bukan foto Franky sendiri. Yap, mungkin itu saja yang bisa Tamang jabarkan tentang pesan gila yang akan disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang Vegapunk? Apakah dia akan selamat atau dia akan berakhir di chapter depan nanti? Bagaimanakah cara Luffy yang akan melawan racun dari Saturnus nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.